Kakak, kata-kata yang hari ini dong. Kak. Salah. Oke. Kakak, kata-kata hari ini dong. Oke, untuk kata-kata hari ini teman semua, untuk menjadi pemuda yang sukses, tidak harus kalian gengsi. Jadi untuk menjadi seorang sukses itu, lupakan kata-kata gengsi supaya kamu bisa menjadi hidup yang lebih berkah. Seperti itu teman-teman. Ubur-ubur ikan lele, terima kasih Le. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita di podcast Indeks Media. Jadi untuk hari ini kita menayangkan episode ketiga. Jadi episode ketiga ini berbeda dengan episode sebelumnya, episode 1 dan 2. Kemarin yang pertama kita menghadirkan narasumber dari anggota DPRD Kutai Timur. Dan yang kedua kita menghadirkan anggota DPRD Kota Palopo. Ya. Dan sekarang ini kita menghadirkan salah satu narasumber dari salah satu pemuda yang ada di Kota Palopo. Jadi pemuda ini sangat menginspirasi. Ya, mengapa saya katakan sangat menginspirasi? Karena berangkat dari kehidupannya kita belajar banyak pengalaman. Ya. Pengalaman-pengalaman yang belum pernah kita rasakan, apalagi kita sebagai seorang pemuda, kita sebagai seorang pelajar. Ya, belajar dari salah satu narasumber kita ini itu bisa melahirkan solusi untuk generasi milenial ke depan atau generasi Z. Nah, kemudian yang paling penting ini adalah proses pendidikan yang kemudian dijalani oleh narasumber kita yang satu ini ke depan. Ya, jadi untuk waktunya ke depan, ini kita akan meminta beberapa menit atau 1 jam lah kira-kira paling lama. Ya, jadi mungkin langsung saja saya perkenalkan kepada narasumber kami. Dan narasumber ini sebenarnya sudah saya kenal lama. Ya, sudah saya kenal lama dan cukup bersahabat dengan dia kemanapun saya kuliah, dia juga ada. Ya. Saya masuk sebagai anggota penyelenggara pilkada sampai pemilu, dia juga ada, tapi alhamdulillah lolos sebagai seorang ASN di P3K. Ya. Jadi lolos sebagai ASN dan memutuskan untuk berkarir sebagai seorang guru di salah satu sekolah di Kota Palopo, tepatnya di Sekolah Menengah Atas Negeri Semansa 2 Palopo. Jadi itu sedikit pengalaman karirnya seorang tokoh pemuda yang bagi saya sangat menginspirasi, karena ini belajar dari pengalaman saya bersama beliau. Ya, sudah 2 kali kayaknya saya liput ya 2 kali saya mengambil keterangannya sebagai seorang narasumber, dan itu kedua-duanya mengambil tema inspirasi untuk generasi milenial. Mungkin langsung saja, tidak perlu berlama-lama, saya perkenalkan sedikit atau mungkin perkenalkan diri sendiri. Jadi mungkin lebih bagus kalau bintang tamu kita pada malam hari ini itu yang langsung perkenalkan diri, atau juga bisa sedikit saya gambarkan ya saudara ini atau rekan saya ini, dia adalah saudara Supri. Nah, tinggal di Kelurahan Tobulung, betul, Kecamatan Barat. Jadi tidak jauh di daerah Balandai. Jadi di daerah Balandai ini luar biasa luasnya juga. Dan di daerah Tobulung itu kelurahan Kecamatan Barat. Ya, itu mungkin itu saja sedikit pengantar dari saya. Mungkin lebihnya ya bisa disaksikan melalui beliau. Ya, silakan ya, Pak baik. Supri. Terima kasih Abang Arsad, luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indeks Media podcast pada malam hari ini. Dan menurut hostnya tadi Bang Arsad bahwa ini merupakan podcast yang ketiga ya. Dan luar biasa tadi sudah dijelaskan tentang saya sebagai narasumber pada malam hari ini, dan terima kasih juga sudah diundang. Ini suatu kehormatan luar biasa bagi saya pribadi, Bang Arsad ya. Dan betul sekali, saya seorang pendidik ya, dan kalau soal inspirasi sebenarnya masih banyak pemuda yang di luar sana memiliki perjalanan hidup yang begitu luar biasa sebenarnya, Bang Arsad. Dan tapi benar sekali bahwa ketika kita menjadi seorang pemuda itu tidak hanya sebatas berpangku tangan saja ya. Dan memang
untuk melakukan itu semua butuh perjuangan yang begitu luar Iya, biasa. betul. Nah, seperti itu Bang Arsad. Pengantarnya begitu. Ya, Ya. Jadi kita berangkat mungkin langsung ke tema. Jadi ya. ada beberapa pertanyaan ini yang akan kami ulas, ya, Mm-mm. beberapa pertanyaan. Salah satunya itu mengulas tentang perjalanan karir tak. Ya, perjalanan karir ini yang saya tahu tentang Supri itu, Iya. ya dia sebagai guru SMA, Mm-mm. nah, beliau juga nyambi sebagai pedagang. Nah, ini pernah saya muat di situ juga Betul, ya betul. pernah. Bahkan yang saya tahu tentang dia, pendidikannya sampai strata 2 atau seorang magister pendidikan. Dan itu magister pendidikan agama Islam, ya, yang cukup luar biasa kalau kita sebagai seorang pendidik, ya luar biasa kalau kita sebagai seorang pendidik agama Islam. Tuh. Dan kemudian yang saya tahu bahwa beliau ini nyambi sebagai pedagang online itu belum jadi ASN dulu Betul, ya betul. belum jadi ASN, dan dia mendanai kuliahnya itu dari itu juga tadi nyambi, ya, betul. betul itu Betul. ya, betul. Mungkin bisa diceritakan Iya, Pak jadi Supri. kalau ditanya soal perjalanan kisahnya Iya. begitu Bang Arsad ya. Jadi untuk teman-teman semua, saya ini bisa dibilang perjuangannya itu sejak kecil, ya sejak kecil, dan hanya ditemani oleh ibu pada saat itu. Jadi saya terlahir pada saat umur 8 bulan itu bapak saya sudah meninggal dan dibesarkan oleh ibu, betul ibu. Tapi terakhir bersama ibu tuh tahun kemarin, setepatnya tahun 2023 bulan 6 kalau tidak salah ya di situ. Dan untuk memulai pendidikan saya itu sejak SD sampai menyelesaikan magister saya itu memang betul support yang luar biasa dari almarhum atau dari seorang ibu. Dan saya berpikir bahwa ketika sosok ibu yang selalu support kita dalam bentuk doa dan lain sebagainya, maka yakin kita tidak akan sia-siakan itu semua, seperti itu. Dan pada saat menempuh pendidikan dari SD, SMP, SMA dan kuliah sampai magister tadi Iya, itu magister. banyak sekali tantangannya, Bang Arsad. Dan saya ingat sekali sempat saya putus sekolah dulu pada saat SD karena memang masalah ekonomi. Pada saat itu orang tua tidak bisa memberikan biaya untuk sekolah, sehingga saya harus menganggur 1 tahun. Nah, pada saat menganggur 1 tahun itu saya membuat kumpul barang bekas atau jadi pemulung. Pemulung. Iya, jadi pemulung untuk mengumpulkan uang dan nanti tahun berikutnya baru bisa sekolah lagi. Dan dari pelajaran itu juga ya saya bisa menjadi seorang pribadi yang mandiri. Jadi SMP, SMA hingga kuliah, karena memang saya pikir bahwa saya ini tidak punya siapa-siapa yang bisa diandalkan seperti itu. Jadi saya berusaha salah satunya jadi seorang nyambi sebagai pedagang tadi kata kita bilang, yaitu jual-jual online Bang Arsad. Dan nanti pada saat kuliah saya punya kegiatan-kegiatan di luar dari kuliah tadi itu. Biasa juga menjadi seorang MC acara ulang tahun. Iya, MC ulang tahun dan resepsi juga. ya nanti di 2 tahun terakhir ini baru alhamdulillah secara profesional beberapa kegiatan-kegiatan MC seperti wedding dan lain sebagainya, dan itu bisa membuahkan hasil alhamdulillah seperti itu. Dan berkat support dari orang tua, doa dari orang tua, nanti di tahun 2023 kemarin seperti dikatakan Bang Arsad, alhamdulillah lolos sebagai seorang pendidik dan menjadi seorang ASN P3K seperti itu. Tapi ini Supri begini, banyak kita kan juga aktif di organisasi. Betul. Aktif di organisasi pramuka. Pramuka kan? Ya. Himpunan begitu di program studi. Ini kan bukan banyak. Ya. Ada beberapa mahasiswa yang aktif di organisasi sampai lupa dengan proses pendidikan. Ini kan banyak kita temui itu. Ya banyak, karena kesibukan di organisasi sampai lupa dengan pendidikan. Betul. Ini kan, tapi kalau saya lihat ada juga beberapa mahasiswa yang aktif di organisasi, bahkan internal ataupun eksternal, tapi luar biasa pencapaiannya, bisa selesai
dalam waktu yang tepat. Betul. Kira-kira solusi untuk Iya. mahasiswa yang seperti Jadi sebenarnya begini Bang Arsat ya, untuk hal seperti itu tadi yang dikatakan Bang Arsat, kembali lagi ke tujuan awal kita masuk ke dunia perkuliahan. Iya. Jadi memang pada saat saya masuk di dunia perkuliahan itu, tujuan saya cuma satu, bahwa saya ingin memperbaiki kualitas diri saya, ya kan? Dalam artian kualitas diri sini banyak hal Bang Arsat ya. Salah satunya ekonomi. Karena saya pernah baca bahwa yang akan merubah derajat seseorang itu pendidikan. Nah, ketika seseorang yang maaf ya tidak ada pendidikannya, pasti berbeda orang yang memiliki pendidikan, kurang lebih seperti itu. Dan ketika kita sudah memegang prinsip itu, pasti di dunia perkuliahan itu mau organisasi apapun dimasuki, pasti tujuan awal kita itu adalah bagaimana bisa menyelesaikan pendidikan kita sesuai waktu yang kita sudah targetkan, seperti itu. Dan tidak boleh juga kalau tidak ada organisasi yang diikuti, karena itu merupakan pengembangan diri. Iya. Nah, seperti itu. Jadi organisasi cukup dijadikan sebagai lembaga soft skill. Betul. Yang membangun karakternya mahasiswa, membangun kepribadiannya seperti apa dan karirnya nanti ke depan Betul seperti sekali, apa. betul. Jadi itu ya mungkin cukup di situ untuk masalah keorganisasian. Kita kembali lagi di bukan problem sebenarnya, tapi kembali ke kisah hidup. Kisah hidup ya. Kisah hidup. Saya ingin tahu karena saya sempat kemarin wawancara tentang rumah kita yang sempat digusur. Betul. Ya, itu. Jadi betul sekali. Tahun berapa itu ya? Kemarin kalau nggak salah 2002 kalau nggak salah. 2022. Ya, 2022 ya, sorry, 2022. Karena memang di tempat kami itu merupakan tempat khusus untuk tempat orang yang untuk termasuk almarhum mama saya dan keluarga-keluarga di situ banyak, dan itu tempat pemerintah, tanah pemerintah. Dan pada saat itu sekarang ini kantor DPRD baru, dibangunlah itu kantor DPRD baru untuk tempat lokasi yang ditempati masyarakat yang kurang lebih ada sekitar 14 kakak, dan salah satunya kami di situ. Sehingga memang pada saat itu titik terpuruk saya sebenarnya, karena kondisi pada saat itu maaf sekali belum punya apa-apa untuk bisa meninggalkan tempat yang harus memang kita tinggalkan pada saat itu. Tapi itulah tadi, ketika kita mau berusaha Bang Arsat, pasti ada saja jalan keluarnya. Dan alhamdulillah pada saat itu kami dan beberapa masyarakat itu berusaha untuk komunikasi kepada pemerintah Kota Palopo, sehingga sampai hari ini pemerintah Kota Palopo mendukung kami untuk membuatkan tempat seperti itu, dan itu bisa terrealisasi karena memang pemerintah itu selalu support juga bagi masyarakat yang tempat kami tinggal itu. Jadi memang ada dukungan dari pemerintah. Ada. Jadi luar biasa. Ada luar biasa. Iya. Kalau titik kanunya nih, kita masuk ke mungkin yang paling dalam kira-kira pemirsa saya. Yang paling dalam ini yang saya tahu dari seorang Supri ini, ya mungkin karena saya juga sering lihat story-storynya, sering lihat story bahkan tiap hari mungkin. Betul. Ya, tiap hari saya lihat storynya tentang ibu. Ya, saya ingin tahu sosok ibu menurut Supri seperti apa. Baik, jadi mungkin semua sahabat Indeks Media bahwa seorang ibu itu ketika harus memilih misalnya memilih apakah bapak atau ibu, pasti semua memilih ibu. Nah, begitupun juga dengan saya. Karena kenapa? Ketika perjalanan hidup saya sampai saat saya bisa duduk di sini, Bang Arsat, saya tidak ada apa-apanya kalau bukan doa dari ibu saya. Ya, itu yang pertama. Dan saya selalu berpikir luar biasa ini Allah kepada saya, luar biasa ini Allah kepada saya. Dan kenapa saya katakan luar biasa teman-teman semua, karena semua perjalanan yang saya lalui ini Allah selalu mudahkan, walaupun itu sebenarnya berat, tapi ada saja solusi yang diberikan. Nah, dan saya ingat sekali kata-kata dari mama saya, tapi kalau saya biasa panggil Indo, Indo saya itu dia bilang gini, walaupun kita miskin, walaupun kita tidak ada apa-apanya, tapi yakinlah bahwa ada Tuhan yang lebih kaya daripada kita. Dan itu yang akan memberikan kita hal-hal
apapun yang tidak mungkin terjadi, tapi yakin dan percaya itu akan terjadi. Dan juga saya pernah sampaikan sama almarhum induk saya itu, karena ya mundur lagi sedikit ini Bang ya. Nanti almarhum induk saya itu atau mama saya itu tahu bahwa saya kuliah nanti pada saat saya semester 2. Dan ketika pulang keluar rumah itu dia selalu bilang, mau kemana ini Supri, mau kemana setiap pagi, penasaran. Nanti dia tahu sama teman-temanku. Temanku bocorkan, dia bilang, itu kuliah dia. Dia bilang, apa itu kuliah? Ya kan namanya orang tua ya teman-temannya. Dan itu baru temanku bilang kuliah itu adalah sekolah. Nah, oh sekolah lagi, nah saya kira tambah mi. Nanti malamnya saya ditanya ya sama mama saya itu bilang, di mana kau dapat uang untuk kuliah? Nah, satu jawabanku teman-teman bahwa saya bilang gini, Ma, soal biaya ndak usah kita pikirkan. Yang saya butuhkan dari mama saat ini adalah doa yang terbaik untuk saya. Itu yang saya sampaikan. Tapi itu tadi kawan-kawan semua, sebenarnya saat ini saya kehilangan sekali sosok ibu. Dan dari kehilangan sosok ibu itu tentunya doa-doa seorang ibu sudah terputus. Tapi saya selalu percaya bahwa setiap perjalanan saya ada seorang ibu yang selalu menyertai dan selalu hadir di setiap perjalanan saya seperti itu, Bang Arsad. Jadi mungkin memang yang jadi titik terendah dari seorang Supri betul. Pada saat kehilangan seorang ibu, betul. Jadi mungkin lebih baiknya ya mungkin dari podcast ini kita bisa belajar bahwa menghargai orang tua khususnya ibu, yaitu mungkin bisa memberikan manfaat yang lebih baik. Dan Allah juga sudah janjikan itu, ya ridho orang tua, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Ya, itu kembali lagi kepada kita masing-masing bagaimana kita memaknai hal tersebut. Betul. Nah, mungkin ada sedikit pesan ya kepada pemirsa kita di Indeks Media, Indeks Podcast. Ada sedikit pesan dari beberapa uraian-uraian yang kemudian kita sampaikan pada hari ini. Mungkin ada sedikit wejangan untuk pemirsa kita di Indeks Media, khususnya untuk teman-teman pemuda di Indeks Media. Jadi supaya ada juga gambaran motivasi. Saya mau jadi seorang seperti Supri atau mau lebih baik lagi dari seorang Supri. Bahkan dengan aneka lika-liku perjalanan seorang Supri juga bisa terjabarkan di benak pemuda. Mungkin itu untuk. Jadi sebelum saya ke situ, Bang Arsad, saya juga pernah mewakili Kota Palopo ini sebagai pemuda pelopor Provinsi Sulawesi Selatan itu tahun 2020 dan saya membawa nama baik Palopo ini sebagai pemuda bagaimana bisa mengedukasi masyarakat setempat tentang anak-anak yang pendidikannya ya putus sekolah begitu. Dan alhamdulillah diapresiasi baik luar biasa dari pemerintah Kota Palopo khususnya Provinsi Sulawesi Selatan pada saat itu. Dan untuk teman-teman semua selalu semangat ya, untuk selalu semangat intinya seperti itu, karena memang yang bisa menyemangati diri seseorang itu diri kita kembali. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui dirimu ketika bukan dirimu sendiri yang tahu. Ya, walaupun kamu bercerita kepada siapa saja, walaupun seseorang yang datang memberi kamu support atau semangat dan sebagainya, tapi ketika kamu tidak bangun dari itu semua, maka tidak ada gunanya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi yang bisa membangun semangatmu adalah dirimu sendiri. Dan satu lagi, kembali lagi, tetap orang tua yang jadi nomor satu. Apapun itu, mau ada orang tuanya, mau sudah tidak ada, tetap selalu orang tua yang jadi nomor satu dalam kehidupan kita. Seperti itu teman-teman. Itu dari pesan dari Bang Supri, atau biasa dipanggilkan Bang Supe kalau di TikTok. Ya biasa dipanggil Bang Supe. Jadi tiap malam live terus. Terus jualan dagang sampai di TikTok. Atau juga di Facebook biasa di. Jadi itu ada beberapa pesan. Jadi harapan kita sebagai seorang pemuda menjadikan itu sebagai teladan, menjadikan itu sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ulasan-ulasan yang kami tayangkan di Indeks Media ini bisa menjadi inspirasi bagi saudara-saudari di rumah ataupun pemuda pada khususnya, dan juga pada yang mungkin pelajar, pelajar dan mahasiswa pada umumnya bisa menjadikan ini sebagai
pelajaran penting dalam menjalani kisah hidup, apalagi kita menjadi seorang mahasiswa. Yang paling penting ini adalah pendidikan. Jadi yang paling penting di dalam pendidikan itu, yang pertama itu tadi, saya Betul. selalu tekankan juga itu hargai orang tua. Ya kalau tidak menghargai orang tua, mustahil kita mendapat Iya. barokahnya. Mm-mm. Ya mungkin itu cukup sekian untuk malam ini. Ya itu yang tadi yang kami bisa perdengarkan dari Bang Supe. Ya panggilan akrab saya kepada Iya. Bang Supri. Semoga ini menjadi Motivasi. hal baik dan motivasi untuk pemirsa di rumah. Dan cukup sekian kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.